Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kita jumpa malam ini di Cinta ke-26 bersama Sis Rusma. Jadi kita akan membicarakan topiknya adalah tentang meditasi dan vegetarian. Akan seru ya, karena topik setiap Senin malam dalam sesi cinta ini akan berbeda-beda. Saya mohon maaf ya bro dan sis, minggu lalu itu frozen di IG saya. Jadi saya tidak bisa melihat komentar dan pada saat saya stop live-nya, kemudian hilang, blank. Jadi saya tidak sempat merekam Cinta ke-25 bersama Bro Jeffrey dan saya sudah ditanya sebenarnya sama beberapa orang, kenapa nggak ada rekaman Cinta 25? Jadi mohon maaf, error. Oke, mohon maaf, saya sedang menunggu kehadirannya Sis Rusma. Jadi yang keklik untuk join di live video ini tidak saya approve ya, karena saya ngobrolnya malam ini bersama dengan Sis Rusma yang merupakan salah satu asmen kami di Yayasan Damasuka Indonesia. Wah, ada Suhu Nangsiu. Amitofo Suhu, selamat bergabung. Saya sedang menunggu kehadiran dari Sis Rusma. Sis Rusma ini pintar memasak makanan vege. Saya sudah mencoba. Wah Suhu, terima kasih ya Suhu sudah disempatkan untuk gabung di Cinta. Nah sekarang Sis Rusmanya sudah gabung. Jadi saya akan undang adalah seorang lulusan asisten apoteker karena orang tuanya punya apotik di Medan. Kemudian beliau pindah ke Jakarta dan punya usaha konveksi malam, Sis Rusma. Malam Suaranya iya, suaranya keluar sekarang. Jadi saya lagi perkenalan Sis Rusma dulu ya. Nah, kemudian Sis Rusma ini buka PO vegetarian dan catering vegetarian dan sudah jadi konsultan panci kesehatan, panci titanium salad master sejak 2018. Yang nanti saya mau Sis Rusma cerita masing-masing nih. Banyak banget yang bisa kita obrolin malam ini ya Sis ya. Terus karena sebelum pandemi Sis Rusma ini sering ikut bazar vegetarian di mall, di Wihara Ekayana dan di Fresh Market Peak. Yang akhirnya sekarang punya bisnis sendiri dari rumah dan makanan vegetariannya mantul. Saya pesan kalau Ceicapgo pas lagi nggak kemana-mana, nggak bisa keluar pesan makanan, saya pesannya sama Sis Rusma dan sudah terbukti mantul. Kita suka banget, jadi keluarga saya ini memesan. Sis Rusma cerita dong gimana kenalan sama Twim. Saya dikenalin sama Bro Texan, kan sering ke pasar sama istrinya ya, Sis Nani. Iya, Sis Weni ya. Nah, pertama dia kan mengajak, mau ikut meditasi nggak? Boleh, saya bilang. Di mana? Katanya di KL. Oh enggak lah, saya nggak pernah ikut, langsung suruh ke KL 10 hari. Saya nggak berangkat. Terus katanya, dia bilang, kalau enggak, kayaknya nih tahun depan nih Bante dateng, dia bilang. Kamu mau nggak daftarin? Oh ya udah, daftar aja, saya bilang. Kan masih lama tahun depan, gitu kan. Iya. Terus dia bilang, ikut nih, banyak suhu-suhu, ikut. Saya juga bawa, dia bilang gitu kan, ke KL. Oh ya udah, nanti saya ikut aja, saya bilang gitu. Iya. Pas 2018 sih, November ke itu, Jana Manggala ya. Ya, itu terakhir Bante ke Indonesia tuh, waktu kita retret bareng. Memang sudah 3 tahun ya, kita tidak bisa retret. Iya, tahun kemarin pandemi, tahun ini masih pandemi, jadi Bante belum bisa datang. Nah, terus apa komentar Sis pada saat ikut retret? Ya, saya bingung sih, saya nggak pernah ikut. Pas waktu saya mau berangkat gitu, kayaknya banyak kendala, banyak hambatan gitu. Karena saya juga
suruh 10 hari di sana. Saya selama ini nggak pernah sampai keluar kota ikut gini, maksudnya ikut puja atau apa-apa sampai keluar kota atau letrek gitu, saya nggak pernah. Pas saya waktu mau berangkat, anak saya tiba-tiba demam, tipes, sakit tipes lagi. Saya bingung, ini mau berangkat apa enggak ya? Terus sudah hari H gitu ya kan. Nah terus sis, dikomentarin nih sama Suhu Nengsiu bilang, wah aku belum nyobain masakannya. Nanti ya saya pesan sama Sis Rusma, saya kirim ke Suhu. Kalau Suhu lagi di Mudita, Suhu jangan pas lagi di Bandung, kejauhan, ongkirnya susah. Boleh Suhu, boleh Suhu. Terus gimana? Ya akhirnya saya kan bingung mau berangkat apa enggak gitu ya. Anak saya bilang, ya udah Ma, ini berangkat aja. Saya kan sudah besar, dia masih kelas SMA itu. Saya bisa lah, penting saya nggak sembarang makan, nanti sama Mbak aja gitu di rumah. Udah, saya udah mau berangkat. Malamnya itu saya kan kira mau pesan-pesan itu ya saudara saya titip anak gitu ya. HP saya jatuh lagi, nggak bisa terbaca semua. Ayo kok kayaknya nih banyak hambatan gitu ya. Saya bawa ke Mega Mall ya kan. Nah, terus pas ada satu-satunya saya tukar itunya ya, LC-nya atau apanya saya tungguin sampai malam jam 10. Terus besoknya kalau nggak salah check-in atau cap-go gitu ya. Kan katanya mula-mula itu kan berangkatnya siang, jam 2 atau jam berapa. Saya kira kan kita mau libur sampai 10 hari. Pas check-in cap-go saya dagang dulu. Makanan saya semua udah siapin. Ayo kok baca buka WA katanya ini berangkatnya pagi jam 9.10. Lah gimana ini semua? Saya. Terus biarin lah saya jalanin aja lah apa adanya pagi. Saya juga pagi-pagi saya buka ya lumayan pas udah jam 8 makanannya udah hampir lebih dari setengah terjual. Ya udah saya tinggalin sama mbaknya gitu. Saya pulang langsung siap-siap. Saya berangkat, saya kumpul di ini Taman Anggrek itu hari. Iya betul. Iya saya ingat tuh, sis kan cerita anaknya justru lagi kurang sehat. Nah untungnya sis tidak batal. Itu memang sering sis kalau kita mau retret itu kan mau penyucian pikiran batin ya. Itu sering sekali ada banyak gangguan. Kenapa saya begitu mau gitu, maksudnya enggak biasanya kok kayak gitu saya udah nggak mau lah kayak gitu kan ada jodoh kan? Namanya sis. Kayaknya mungkin sudah waktunya atau jodoh. Memang saya pengen meditasi itu sudah lama sekali ya kan, tapi saya nggak tahu. Jadi kayaknya ini mungkin sudah waktunya gitu. Waktu datang nggak ada satu yang saya kena, saya cuma kena sama Bro Teksan, terus dia bilang saya sebentar lagi saya pulang, istrinya nggak ikut lah, bingung aku gimana. Terus istrinya bilang nggak apa-apa di sana kan nggak boleh bicara, ngapain kenal orang. Saya nggak tahu apa yang mau saya tanya gitu ya. Saya waktu mau berangkat saya cuma lihatnya gitu, kalau misalnya nggak betah boleh pulang. Ya udah pergi aja. Nanti kalau saya pulang aja 3 hari udah saya pulang. Nah kan saya cerita ke teman saya pada ketawa. Pasti nanti kamu teleponin saya. Udah pernah belajar meditasi belum sis? Belum. Saya cuma pernah ikut yang Rinpoche yang itu Tegal ya kan. Cumanya itu kan cuma sebentar-sebentar gitu terus. Tapi benar meditasi gitu saya nggak pernah. Jadi sampai ke sana saya juga bingung gimana ini ya, nggak boleh bicara apa gitu. Saya ikutin pas waktu meditasi, waduh mau interview sama Bante ya. Ayo saya tiap hari stres loh sis Brand bener. Ayo mau ngomong apa? Saya nggak tahu apa yang saya meditasi itu benar apa enggak, saya nggak ngerti sih ya kan. Ayo kalau kan ada saya waktu itu. Kan ada saya. Iya, makanya saya juga bingung juga. Ya akhirnya saya bisa lewatin juga gitu ya. Terus yang saya ingat nih, kita bilang sis Rusma lanjutin ke Bali. Oh ada, memang waktu itu kan pas saya sudah selesai, saya pengen lanjutin. Terus kata keluarga saya, iya kalau kamu sudah ketemu guru ini yang cocok meditasi, kamu ikut aja, berangkat aja, nggak usah ragu lagi. Nanti kalau enggak
Nah, gimana nanti awal lagi kamu belajar? Saya mikir-mikir bener juga. Saya nekat loh, saya ke Bali ya Iya. kan, saya travel sis brand ya. Tapi untung kasih apa juga. Akhirnya ada sis Henny yang temenin loh. Padahal saya nggak Betul, tahu kan Kintamani itu datang sejauh mana, saya terlambat. nggak ngerti. Sampai saya saking semangatnya mau meditasi sis. Saya pergi sendiri, untung di bandara ketemu sis Henny. Ternyata Iya. jauh dari bandara ke Kintamani itu Nah, jauh iya. sih. Ayo, si Sani aja pernah kesasar juga nggak tahu jalan kan kita. Dan mati kok saya Eh, nekat gitu ya bener saya bener. Iya. si Swelling bilang, wah memang bikin ngakak nih si Rusma mood booster. Iya memang seru ya. Pengalaman tiap orang tuh aneh-aneh. Nah terus pengalaman apa lagi selama meditasi tuh sis, selama Waktu retret? meditasi itu waktu mau ke Bali itu yang saya takut itu tidur sendiri sih. Saya nggak berani. Kalau waktu di Jana Mandala itu terus terang kan tidurnya Rame-rame 10 ya. orang. Nah saya rame, Heeh. saya mau. Terus ini saya udah sanksi. Katanya ini tidur sendiri loh tiap orang. Iya, Ayo gimana? enak loh. Aku selama ini penakut, bener. Saya penakut banget sih. Iya, ya kan gimana nih tidur sendiri. Pas sampai ke sana sis, ingat nggak? Mati lampu kita kan? Oh ya? Pernah tuh berapa jam itu baru nyampe, nggak salah hari pertama, kedua mati lampu. Waduh, Iya ini cobaan ada ini. waktu mati lampu karena ada gempa waktu itu. Oh, tapi juga udah lewat juga. Heeh. Nah, jadi itu yang Terus saya rasakan itu. takutnya hilang nggak? Ya udah Hilang nggak hilang, sekarang takutnya? hilang. Sendiri di rumah juga berani sih sekarang. Wih, mantul. Iya, yang saya rasakan. Dulu kalau misalnya suami keluar kota, anak yang temenin. Ya kan, kalau suami anak Oh, nggak ada, kadang kan letrek. Anak kan sekolah di Dharma Suci. Kan kadang di Jana oh Mangga kan oke. letrek. Berapa hari Heeh, gitu kan. Saya suruh heeh. mbaknya tidur di bawah, ambil kasurnya. Sis, Saya bener orangnya selain penakut. udah nggak takut lagi sendirian, apalagi yang berubah di dalam diri sis? Saya udah habis itu, mulai saya terasa tumbuh itu badan saya yang suka sakit-sakit sih. Kan dulu tiap hari itu seminggu sekali atau 2 kali pasti panggil orang miji, kalau nggak refleksi kayak gitu ya kan. Jadi ini waktu saya mau nyambung berangkat ke Bali, saya kan mau panggil orang urut. Saya kira kan wah baru pulang nggak ada istirahat dagang kan saya mau pijit dulu baru ke Bali. Tapi pegang-pegang kok kayaknya nggak ada rasa. Saya bilang, dia bilang yang tukang pijit urutnya bilang, biasa ini kaki tangan lu kan kayaknya kayak tambang-tambang kayak gitu ya katanya. Tapi sekarang kok nggak ada apa-apa, nggak kaku Oh, dia bilang. Tapi habis dari sana kayaknya sudah nggak pernah lah. Berarti beberapa tahun terakhir ini kayaknya nggak pernah pijit lagi saya sih. aduh kasihan juga dong tukang pijitnya nggak dapat usaha. Habisnya sampai sekarang nggak kaku sih. Oh sadu. Itu Karena yang udah saya relax ya rasakan. sis ya. Terus Saya juga sekarang kalau suruh duduk sila atau apa gitu, saya bisa. Dulu kalau saya duduk sila atau di lantai nggak ada 5 menit, aduh kaki saya udah kayaknya susah gitu ya. Sekarang bisa. Terus yang saya rasakan lagi waktu pulang dari Bali. Kan waktu kita pulang dari Bali kan, saya sendiri pulangnya. Pesawatnya kan beda-beda. Si oh Seninya iya iya nggak iya iya. pulang. Pas waktu di pesawat saya juga takut orangnya kok naik pesawat apalagi sendiri takut itu turbulensi kencengnya Heeh, takut. Tapi heran loh heeh, waktu saya itu pulang saya nggak ada rasa takut sih. Malah saya kok heeh, bisa pancarkan UPK ke semuanya gitu. heeh. Padahal kan nggak ada yang ajarin ya. Waduh. Iya Ah, iya itu bener bener. ya kan? Saya Kalau langsung pada duduk saat saya itu diem. UPK. Heeh. Saya pancarin UPK ke pilotnya, ke semua. Kayaknya kok udah tenang ya, nggak ada yang jerit gitu ya. Saya cuma Iya. rasakan itu. Pas Heeh. waktu turun dari pesawat kan buka grup. Ternyata bukan saya aja pancarkan UPK, saya banyak di grup baca ya. Maksudnya asmen yang lain juga begitu. Oh, berarti saya kok bisa tahu ya. Iya, Gitu. kan intuisi bekerja, kan UPK Oh, sudah kuat. Jadi itu oh, yang bisa. Iya benar, kita membantu sekali pada maksud, saat orang panik, kita bisa pancarkan UPK. Itu akan membantu orang seputar kita. Jadi oh, manfaatnya langsung ya sis ah, dapatkan dalam 2 retret ya sis ya. ah, 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 ah. Jadi maksudnya kok kita bisa tahu sendiri kok ada apa-apa gitu kayaknya
kita ngerti gitu ya, langsung bisa Betul. gitu. Kayaknya Iya, kemelekatan juga berkurang gitu ya. pasti. Emosi. Terus agak tenang kayak gitu, tenang gitu. Kayaknya dulu kan khawatir ini apa gitu, Iya, kayaknya iya. udah berkurang itu. Udahlah, kan bisa pakai 6R. Musik ya benar. Wah, luar biasa. Sis, ngobrol-ngobrol soal meditasi. Terus sejak pulang dari Bali, kan waktu itu saya tawarkan untuk jadi asmen ya sis ya. Untuk bisa belajar mengajar. Nah, selama pengalaman sis mengajarkan teman-teman atau kenalan-kenalan sis atau mungkin keluarga, apa yang menarik sis? Ya, ya saya ngomongin pengalaman dari saya. Ada orang itu kan nggak Ya. memulai. Kadang ada yang masih takut sitting, ada yang bilang takut nanti kesurupan, ataupun takut takut dia bilang nggak boleh sembarangan loh kita meditasi, mesti pilih tempat, mesti ada itu. Saya bilang nggak usah, penting kita ada objeknya, kita apa, udah mana aja kita mau meditasi boleh, saya bilang gitu. Betul. Mungkin kita waktu awalnya belum tahu, mungkin perasaan mereka juga sama dengan saya dulu juga. Kayaknya nggak ada yang bimbing, takut kita ya. Benar. Nah, jadi, tapi kan kalau sudah mengerti, memang tidak boleh pikiran dikosongkan, bro dan sis. Ada orang salah paham nih, katanya meditasi itu harus mengosongkan pikiran. Nggak mungkin pikiran dikosongkan, dan tidak boleh pikiran dikosongkan. Bilang nggak boleh kok kosongkan. Benar. Bisa kesambet. Dan pada saat dia mau kosong, itu akan ada kondisinya akan kosong. Jadi kita tidak perlu mencari-cari, tapi dia akan terjadi karena cara meditasi kita itu memang bisa menuju pada landasan ketiadaan, bahkan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi, bahkan lewatnya. Ya, jadi memang betul ketakutan itu wajar, tetapi kalau kita sudah belajar teknik meditasi yang tepat, kita tidak akan pernah kesurupan. Di Twin itu tidak pernah ada orang yang kesurupan, karena kita bisa pakai 6R. Kalau 6R dipakai tidak akan kesurupan. Sis, ada yang tanya nih, kapan ada meditasi di Bali lagi dari Bro Rudy? Bro Rudy, sebenarnya kami tuh ada rencana bulan Desember mau mengadakan 3 retret. Salah satunya nanti bulan Januari akan dibimbing oleh Suhu Nungsio. Tetapi kami menunggu sikon. Saat pandemi, virus sudah terkendali, tidak lagi terlalu tinggi angka-angkanya, maka kami akan mempertimbangkan akan go ahead, jalankan. Jadi nanti kita akan posting di sosial medianya Sis Rusma, di sosial medianya saya, di IG, di Facebook, di mana-mana, dan juga di Yayasan Damasuka Indonesia pasti ada. Ada komentar nih sis dari Karentan 187. Halo sis Brenda dan sis Rusma, mau dong kalau ada apa nih sebentar. Kalau ada meditasi buat pemula. Oh, sis Karen belum tahu. Cerita sis Rusma, jadi nggak dari saya. Apa yang bisa dilakukan untuk meditasi pemula? Kita tiap akhir bulan kita adakan ODR. Ya, ODR itu nanti adalah boleh kita daftarin, one day retreat. Jadi one day retreat ya, one day. Jadi nanti sis boleh pergi ke www.damasuka.or.id, bisa ikut. Kemarin nih baru kita selesai ODR. Kan tanggal 30 kan kemarin hari kayaknya terakhir. Karentan itu teman saya, teman sekolah saya. Oh ya? Wow. Teman SMP saya kayaknya. Iya benar. Nanti bisa belajarnya sama sis Rusma aja langsung. Husbandnya sis Rusma yang membimbing nanti sis Karen. Jadi habis ini sis Karen bisa hubungi sis Rusma karena sis Rusma sudah bisa mengajar. Udah ada beberapa murid ya sis ya. Nah coba sis tadi tuh belum diteruskan. Bagaimana siap sis? Nggak sabar kata Bro Rudy. Doakan pandemi segera berlalu ya Bro Rudy. Jadi kita bisa mengadakan retret di Kintamani. Oke sis Rusma, cerita. Pengalaman apa yang paling seru dalam mengajar?
kayaknya kita semangat ya, kayaknya mesti murid-muridnya cepet bisa ada pencapaian gitu, sis, bener. Dalam meditasi ini bonusnya begitu, bro dan sis. Jadi iya, kita semangat karena kita kepengen berbagi ya sis ya. Berbagi, apa yang sudah kita dapat, kita kepengen orang-orang dapat seperti kita. Kesabaran, ketenangan, kedamaian gitu. Jadi iya Xiaoling katanya. Oke, pasti Sis Brenda dan Sis Rus. Benar ternyata temannya Sis Rusma tuh. Oke, Tantan Sis Weling sudah diketikkan www.damusuka.org.id. Nah, Sis Karen ini temannya Sis Rusma ternyata. Nah, dalam membimbing kan kita ada meditasi juga kan Sis pada saat kita bimbing. Itu menurut Sis ada membantu nggak energi untuk murid kita? Iya, kita pancarin juga, pancarin meta buat yang murid kita gitu. Iya, betul. Karena mereka juga akan bisa merasakan sebenarnya. Jadi itu sebabnya pentingnya buat para asnen di Yayasan Damusuka Indonesia ini memang kami salah satunya adalah memang bermeditasi saat kami membimbing orang bermeditasi. Karena energinya jadi sinergi. Dan mereka akan bisa merasakan itu mendapatkan manfaat-manfaat. Terus apalagi sis yang menarik dari apa yang pernah sis alami dengan murid-murid? Apa ya? Ya terus terang kebanyakan kendalanya kalau sendiri itu ya kayaknya saya lebih bagusnya itu maksudnya ikut ini retret gitu atau yang 10 hari atau gimana gitu. Jadi bisa dibimbing lebih terfokuskan. Kalau enggak biasanya kalau enggak kayaknya orang itu duduk kadang cuma sebentar, kadang sibuk nggak lanjutin lagi. Nanti awal lagi kadang terputus sampai kayak gitu kadang. Iya. Yang penting kita dukung supaya dan kita ingatkan supaya mereka itu misalnya bolong-bolong meditasinya, jadi mereka itu semangat lagi gitu. Nah, bener. Yang saya mau tanya, sis kan asisten apoteker punya orang tua, kok jadi berpaling di catering VG sis? Ceritain dong sis. Apakah memang keluarga sis sendiri? Dulu kan punya apotek sendiri, jadi ya kan kita bisa melacak obat apa-apa kan harus sekolah, ya kan. Habis itu saya itu vegetarian tuh belum nih juga nggak sengaja punya sih. Kalau saya vegetarian itu, waktu VG itu saya mulai mengenal Buddha itu kelas 6 SD. Waktu kecil itu saya Kristen, ya ikut sekolah metodis. Ya. Jadi waktu di Medan ya sis ya. Medan. Nah, waktu kelas 6 saya baru pertama kali pelajari agama Buddha buku. Kayaknya saya tertarik sis, ya kan? Jadi kadang-kadang saya kalau ke wihara Medan itu Borobudur yang Bante yang Eyangnya. Saya pernah ke sana sama Bante loh. Sama Bang Kevin, saya pernah. Oh iya. Terus habis itu kadang saya minggu gitu ke sana, saya pelajari kan ada perpustakaan, kita kadang ambil bukunya. Dari sana saya sebenarnya udah belajar vegetarian. Tiap CI Cakbo, kadang Uposata masih kecil lah waktu habis SMP gitulah. Saya mulai dengan sendirinya kepengen vegetarian sendirinya gitu sih. Sendiri, saya belajar kan di buku katanya bagus, mesti ada itu ya. Apa sih Uposata ya? Yang ada CP itu kan Cakbo kan. Padahal keluarga saya nggak ada yang itu vegetarian, bingung nih anak ini. Wah, ini alamat jadi suhu kali dia bilang nih. Dan sis buktikan nggak jadi suhu ya sis, belum mundur. Ya meritnya juga udah lama sampai udah khawatir 30 lebih sis. Tapi suaminya sis VG juga nggak? Enggak. Oke. Ya. Terus saya waktu itu kan udah pelajari gini. Saya kan habis waktu sekolah farmasi kita banyakkan yang muslim. Terus saya itu
terhenti sekolahnya sekolah Muslim saya 3 tahun. Oh, bagus Iya. dong, jadi tahu banyak Iya. agama dari Kristen ke Muslim ke Buddhis, bagus sih. Iya. Habis itu kan saya cuma jarang ke wihara tertentu. Kadang saya suka ambil bukunya, saya pelajari. Memang saya udah tahu kayaknya meditasi itu yang bagus, yang bisa ke nibbana apa-apa. Tapi kan cuma di buku kan kita nggak ngerti caranya kan gimana gitu kan. Betul. Jadi kalau saya ke wihara juga cuma kalau di Jakarta ini juga kadang-kadang aja, maksudnya ada acara puja atau apa gitu, saya baru ikutin gitu. Nah, terus habis itu kan kita waktu dulu di apotek kan dari pagi sampai malam. Terus terang masa remaja kita itu kurang bahagia. Maksudnya, udah sibuk kerja ya. Tapi itu bikin parani loh sis buat orang tua. Itu perbuatan baik loh. Mendukung ya, usaha memang perbuatan orang tua. baik itu saya tahu. Itu kan ceritanya kan kita waktunya nggak ada istirahatnya. Teman-teman saya kalau dengar tahu lah. Mau ngajak pergi saya sangat susah. Paling minggu sekali jam 12 sampai jam 4. Tiap hari sampai malam jam 10 sis. Iya. Wow. Belum lagi kadang kan kita kan tinggal di atas. Karena kan dari rumah sakit kan deket. Kadang orang itu kan kenal kita. Tengah malam jam 2 jam 3 ketok pintu. Anaknya sakit gawat, apa ketok pintu. Kita nggak buka, ya nggak bisa, kasihan ya. Nanti ada apa-apa gimana? Kita tengah malam lagi kadang turun sama orang itu bikinin obat, laci obat. Apalagi dia minta tolong, dia bilang anak saya step gitu kan, kita takut apa ya, step ya, King Hong gitu ya. Iya. Panas demam. Iya, jadi sering tengah malam juga dateng gitu. Iya. Ya makanya kita maksudnya kalau buka apotek memang kita harus lebih kayak orang lah ya gitu. Karena kan tujuannya mulia, menjual obat untuk menolong orang. Sampai sekarang apoteknya masih ada sis? Ada, tapi kita udah oper ke orang. Oke. Sudah jual. Sama rumahnya kita semua udah jual. Kita nih buka garment di sini. Lebih nggak stres sis. Ada liburannya. Ya kan? Nah dari garment kok bisa beralih jadi masak VG sis? Kalau itu VG, garment? Garment lama. Saudara saya sekarang masih garment, masih. Oke. Apa yang dibuat? Bikin baju? Itu celana anak-anak. Ya, baju anak-anak gitu. Masuk ke Depsto, biasa masuk ke itu Ramayana, apa Depsto gitu ada. Oke. Nah terus? Habis itu, saya kan waktu itu kan sudah nggak konveksi lagi, ya kan? Terus ceritanya suka bangun siang, nggak ada kerjaan, ya kan? Anak sekolah udah saya bangunnya kadang jam 10, jam 11, nggak ada kegiatan. Pas nih Fresh Market kan buka, diajak temen, dia bilang gini, yuk kita lihat toko yang di Fresh Market, lihat apa yang dijual. Pas suami saya kan bikin mebel, Dipik waktu pembukaan itu Fresh Market. Udah kita daftarin aja ya kan, daftar yang di kios, di toko kan dapat free ya kan, daripada nggak ada kira ya buat buka toko baju apa-apa juga boleh kayak gitu kan. Ternyata yang dapat yang jual makanan. Bingung juga, kita nggak pernah jual makanan ya kan nggak pernah, nggak bisa masak, saya bingung gimana. Terus ada teman saya gitu bilang, udah saya yang masakin aja, nanti kamu suruh orang jualin aja. Oh iya ya, bagus juga ya, saya bilang gini ya kan. Udah orang itu saya ambil, dia titip saya jualin sama Mbak mula-mula. Tapi pertama awal itu saya bukan jual vegetarian sis, saya jual ada dagingnya, ada apa. Tapi kan terus terang bertentangan lah dengan saya, ya kan. Makanya bisnis saya itu terus terang nggak berani berkembang, nggak bisa berkembang, dan takut berkembang. Kalau orang pesan ayam daging banyak, saya takut, saya nggak bisa tidur, saya nggak tenang. Ya, saya nggak bisa. Jadi karena kan harus pesen ya, ayam dipotong gitu ya. Kan kita apalagi sudah kan melanggar sila jelas-jelas. Itu kan saksen ya, sedangkan kita fungsen masa mau saksen lagi ya kan. Terus saya bilang, terus mula-mula kalau dikit kata sepuluh, kan bukan kamu yang itu bunuh. Berarti sebentar, fungsen ini artinya kita melepas nyawa. Saksen itu membunuh nyawa. Ya, jadi kan ini kan yang mendengar nih belum semuanya orang mengerti ya sis ya. Jadi saya harus translate nih.
That's okay, that's okay. Itulah tugas saya. Oke, terus saya waktu itu misalnya ada 2 kali orang pesan saya ayam 60 ekor, ya kan? Untuk anaknya ini 1 bulan, ya kan? Saya waktu dia pesannya 1 minggu lebih saya nggak bisa tidur, sis. Saya nggak boleh, ini bertentangan nih, nggak boleh. Saya kan kenapa saya mesti melukai makhluk lain untuk dapat uang ini, selain dengan bisnis ini kita juga bisa bisnis yang lain. Kenapa kayak gini, ya kan? Akhirnya sudah pikir-pikir saya tolak. Ya kan? Saya bilang saya nggak bisa bikin, saya nggak mau, saya tolak. Udah itu saya lega, ya kan? Itu ada lagi pesanan banyak lagi, tahu berapa puluh ekor lagi. Saya juga tolak, saya nggak mau. Saya bilang saya nggak bisa, saya nggak sempet, nggak ada mbak gitu. Terus akhirnya itu saya rubah. Memang waktu di itu saya tiap Cap Go, Dewi Kwan Im, apa saya memang udah masak VG, ya kan? Saya karena masak makan VG, itu saya udah masak sendiri, ya kan? Lama-lama cuma beberapa bulan saya udah masak sendiri, ya kan? Habis itu pernah itu saya kira kan saya belajar VG umur pas 50 lah, udah 5 tahun lalu saya baru VG sih. Ya kan, saya langsung berubah. Persis bukan VG dari muda ya, dari waktu itu ya. Oke. Kalau dulu cuma CI Cabgong, pas kita itu ada satu grup itu ya teman-teman tuh vegetarian, jadi kita sering CI Cabgong kumpul-kumpul makan VG. Kadang ke wihara gitu. Iya betul. Kalau untuk 5 tahun nih memang tiap hari saya udah VG. Sudah VG. Good. Oke. Jadi kalau VG ya, saya pesanan banyak tuh saya nggak khawatir sih. Bikin macam-macam. Jadi pinter bikin macam-macam, lontong sayur, enak. Bener, langsung kayaknya ada insting aja sis. Nggak tahu datang sendiri loh. Saya juga bingung. Terus udah gitu, bukannya bihun bebek ya, tapi bihun apa tuh? Itu juga enak. Kari bihun ada. Kari bihun ya. Terus udah gitu nasi bakarnya yang mantul. Nasi bakar, iya. Ini sering nanti ada yang pesan lagi sering. Itu suhu Ekayana juga suka banget. Itu apa? Suhu Arya Maitri ya. Iya. Ya, nanti saya mau pesan nasi bakar buat Suhu Nengsiu kalau Suhu Nengsiu lagi di Jakarta. Suhunya ada. Nah, nggak tahu nih Suhu kemarin udah balik ke Bandung deh kayaknya. Saya cuma sempet titip dana makanan itu minggu lalu sama cece saya untuk Suhu. Karena kan Suhu jarang-jarang di Jakarta, iya. Jadi cece saya diantar sama Bro Seci dana makan ke Suhu Nengsiu. Nanti kapan ya? Tapi Suhu Nengsiu ke Jakarta, saya mau dana tuh nasi bakar. Mantul sebabnya. Cumanya kalau kita jual VG ya sis ya, kayak manapun sampai orang pesan sampai berapa ribu kotak, kayaknya capek kita bikin, kayaknya perasaan kita seneng, bahagia, nggak ada beban sis. Lain dengan yang waktu kita masak non VG, bener jauh. Terasa ya. Dan badan sis nggak jadi kaku-kaku lagi kan ya sis ya? Enggak. Biarpun capek tapi hati senang gitu ya sis ya. Hati senang, benar. Dan apalagi kalau sis Rusma masaknya itu pakai meta, benar. Iya. Diajarin sama itu Bro Har atau sama sis Bro Texan kasih meta. Memang iya. Padahal dulu diajarin orang tua ya, masak dengan hati baru enak. Padahal itu kan meta sebenarnya sis. Betul. Ada komentar dari wah ini sama Neri Sadana Badra katanya Amitofo vegetarian sangat bagus untuk kesehatan bagi kita, semangat terus C. Iya terus udah gitu gimana ceritanya tentang panci kesehatan ini sis? Apa tuh panci titanium salad master? Ini terbuat dari titanium. Kadang-kadang kalau kita biarpun pilih sayuran kita yang bagus, kalau tempat alat masak yang bagus, berkualitas, kadang itu tercampur bahannya. Misalnya kok kayak panci aluminium, teflon, apa-apa gitu kan, kita bisa tes panci, kasih lihat. Jadi nutrisinya benar 93% tuh kita dapat terima gitu. Cara masaknya juga ada. Ngaruh ya. Yang saya tahu sih aluminium nggak bagus. Iya, takutnya bisa Alzheimer ya. Tapi kalau
Kalau titanium saya baru dengar nih. Padahal udah lama loh, udah 75 tahun. Tapi di Amerika sama di mana? Kalau di Indonesia ini kayaknya udah lama, udah mau hampir 20 tahun kali ada. Oh, oke. Iya. Wah, kapan-kapan kudu demo tapi pakai Zoom ya, Sis ya. Karena kalau bukan Zoom, kita susah ketemu nih. Ada pertanyaan kan, kalau kita rebus telur juga dengan air cuma 3 sendok gitu. Kualitasnya bagus, proteinnya terjaga gitu, Sis. Oke. Ditanya nih Sis sama Sis Welling. Sis Rusma kalau ketemu dan ngobrol seru ternyata nggak ada habisnya. Nyala terus. Memang semangat. Iya. Apalagi udah meditasi ya, Sis ya. Iya, semangatnya luar biasa. Oke, nanti kapan-kapan kita atur Zoom. Dan Sis cerita di Zoom itu seperti apa manfaatnya. Jadi kan kita ngerti ya. Boleh. Dan tahu untuk Asmen dapat diskon khusus. Yeay, saya yang promosi. Nah, Sis, kenapa bisa ikut Basar untuk jual makanan, Sis? Saya ikut sama itu Bu Lucy ya, yang Budayana ya. Oh, oke. Saya tahu deh ya. Ikut itu tiap itu kita ke Emporium Bajar tiap tahun 2 kali ya, Waisak sama bulan 11 itu. Terus tiap bulannya kita di mall. Katina ya. Sama kalau tiap bulan kita di Citraland. Tapi sampai pandemi itu terakhir kita udah enggak. Iya. Jadi Sis catering di rumah. Sekarang aja sejak pandemi aja karena nggak ada kegiatan. Kalau buka PO terus juga capek Sis. Karena kalau buka PO dari pagi jam 3 bungkus sampai sore. Nggak kuat aku. Jam 3 pagi? Iya, jam 3 pagi saya udah bangun Sis. Iya. Ya kan, apalagi sekarang kan anak mau panggil Gojek, ya kan? Iya, makanya. Dibantuin sama anaknya. Iya, kalau nggak repot ya. Iya, kalau dulu kalau saya pesanan banyak, kita kan bisa panggil-panggil orang, ya kan? Maksudnya bayar ke infal gitu ya, satu hari bayarnya mahal. Tapi sejak pandemi kan kita nggak berani. Iya, jadi kan mau kerja sendiri gitu. Wow. Kalau pas ada yang mau ke kantor pagi-pagi jam 6, jam 7 kan udah mau ngambil, mau ke kantor. Jadi makanya kalau Cap Go itu saya kadang iya. Jam 6 pagi sudah datang ambil. Jam 6, setengah 7 udah panggil Gojek jam 7 kan mau balik ke rumahnya lagi, dia kan mau ke kantor. Iya. Oh my goodness, luar biasa. Wah, makanya kadang sudah penuh saya cepat-cepat tutup PO, nggak sanggup sih. Bikinnya jangan banyak macam Sis, jadi nggak sibuk. Iya, saya maunya biasa kan bikin cuma makanannya kan hampir sama, ya kan? Kayak lontong sayur sama nasi sayur menunya juga sama. Masaknya sih gampang sih. Bungkusnya ini yang lama ya. Karena macam-macamnya banyak. Padahal kalau sayurnya kan hampir mirip gitu, ya kan? Jadi orangnya sekali beli, apalagi kadang sekali pesan tuh banyak gitu kan? Saya inget tuh waktu kemarin itu ada acara Pasang Rinpoche ya, yang Sis masak ya. Oh iya loh, hampir 4.000 kotak loh Sis. Saya juga bingung, yang pesan beras saja bingung loh. Kamu bisa nggak? Kamu main terima aja. Nggak tahu, saya masih semangat loh. Malamnya itu kan kita masih bantu-bantu rangkai bunga di pentas. Kan semuanya kan ada 12.000 orang. Saya dapat order 4.000 kotak. Saya juga terima aja. Ya kan? Ada bantuan aja. Hah? Kan nggak biasanya sih memang. Ada, terus orang wihara bantu saya, ada sekitar 30 orang gitu, bantuin. Kita masaknya kan memang gampang, cuma 4 macam sayur, ya kan? Memang biasanya saya masak sih paling banyak 2.000 gitu. 3.000 itu yang paling banyak itu, Sis. Wow, luar biasa. Pengalaman, Sis. Sis, kan Sis ini udah pintar masak VG, udah open PO segala macam. Waktu retret, kita kan makan VG.
Itu kepake nggak sama sis? Pakai, aku orangnya kok makan mah. Makan aja, enak kok sis. Karena kan udah sendiri pintar masak, pasti kan ada rasa, aduh gimana, aduh gimana. Ada begitu nggak sis? Enggak. Kalau saya soal makan enggak, tapi sejak saya kenal panci, saya terus terang, saya kalau mau makan di luar apa-apa, saya lebih perhatikan alat masaknya. Karena kita udah tahu banyak ya kan. Iya, Dulu iya, kan iya. kalau misalnya gorengan di tengah jalan apa-apa, kita juga berani makan ceritanya gitu ya. Tapi saya kadang lihat kualinya atau alat masaknya gitu, kayaknya kita nggak berani. Sekarang sejak ada itu, kita udah tahu agak nggak berani. Panci saya juga saya udah ganti semua. Dulu kan kita nggak tahu ya kan, panci yang hitam ada ya kan, aluminium ada. Betul. Sekarang kita udah tahu ya, kita juga mau kasih yang terbaik buat orang juga gitu sih. Iya, iya, iya. Pantesan ya rasa makanannya itu mantul. Nah bro dan sis, kalau ada yang mau kontak nih sama sis Rusma mungkin bisa ketikkan nomor WA-nya. Ketik mana? Nomor WA sis Rusma berapa? Jadi nanti iya, atau ada bro dan sis yang bisa bantu enggak? Ketikkan nomor WA-nya sis Rusma. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya soal panci, mau nanya-nanya, mau order makanan vegetarian, bisa sama sis Rusma nih, karena di Twin ini ternyata banyak sekali. Bagus, pancinya itu ada dari dokter-dokter Singapura juga kenalin kalau ada orang kena cancer, apa-apa juga atau autoimun, dikenalin panci kita Salak Master sis. Oh ya? Iya. Oh yang autoimun tuh bagus. Sis, sis tuh mesti pasang di IG-nya sis. Nah tuh ada nomor WA-nya sis Rusma 0815 966 960 ya. 9608 338. Sorry, saya ulang ya. Atau sis Rusma yang baca sendiri deh. Tunggu, pakai itu dulu. Tulis dulu sis. 0816 0815 9608 338. Nah, kalau sama satu lagi ada 0816 118 7898. Iya. Ya, jadi dua nomor ini silakan dihubungi untuk sis Rusma ya. Jadi kita nanti demoin pancinya sis. Iya, kita demo panci karena ini harus sis posting di wallnya sis. Jadi kan orang mengerti. Kalau ini kan saya juga baru tahu nih. Oh iya, kan sis Welling udah ketikkan nomor WA yang 0816 118 7898. Nah, sis Welling. Sis Welling ini paling rajin untuk masukin informasi. Jadi itu memang kami di Damasuka ini, asmen kami ini saling membantu, kami saling memberi jadi itu udah biasa sebetulnya. Nah, banyak orang-orang baik di dalam sini yang memang punya hati yang tulus, termasuk sis Rusma. Sis Rusma boleh masakan vegetarian masuk Instagram serta telepon ya. Oh iya boleh, nanti diminta masakan vegenya dimasukkan ke dalam Instagramnya sis. Oh ada sebagian. Ada ya, sis sering posting ya. Saya sering lihat kok kalau itu. Tapi pancinya tuh yang nggak pernah saya lihat. Mungkin udah lama ya sis nggak posting. Coba sis posting lagi. Boleh. Iya, jadi kan orang mengerti supaya orang tahu cara masak sehat itu bagaimana gitu. Kalau saya memang biasanya ya catering, tapi sejak Scott ke Hawaii sama papanya, saya sudah tidak catering lagi, jadi masak sendiri mama gitu. Atau ada Cece kirim masakan. Makanya akhir-akhir ini kalau Cei Capgo kan saya bisa pesan sama sis. Oh ya. Karena kalau biasa-biasa itu ada catering memang. Nah sekarang ini udah berapa bulan kita sudah tidak catering lagi. Karena makan cuma berdua bertiga sama Cece, nggak habis.
Iya benar. Terus ada cerita seru apa lagi nih sis? Hah? Apa ya? Yang selama ini sis dapatkan dari Twim selain tidak penakut, tidak takut Ya. lagi sendirian, tidak takut naik pesawat, terus sis bisa Berani tidur berdamai sendiri di rumah. Terus sama sendirian di ini, rumah. muka katanya lebih kinclong. Oh jelas, jelas. Kita kan Iya. nggak usah suntik-suntik botok atau Enggak. apa sis. Cumanya kalau kinclong. misalnya ada yang misalnya ngomongin kita atau apa kita ya, kayaknya kita nggak kena ke hati kita loh sis. Kayaknya ada ini, ada jaraknya atau ada apanya gitu. Kayaknya kita nggak Iya. merasa gitu, nggak tersinggung Iya. lah gitu Mas. Ya, kalau dulu kan kita masih bisa tersinggung. Kalau Masih. sekarang kan kita semakin lama semakin kita kikis. Jadinya Iya, benar. siapa yang mau tersinggung? Iya. Dan Ya, kita kayaknya sudah gitu, baca banyak sekali caca kasuta, banyak sekali pengertian tentang aku ini sudah tidak ada aku yang kekal. Jadi kita bisa mengikis itu, makanya bisa terjadi perubahan sis. Dan itu sangat memerdekakan diri kita masing-masing, ya kan ya? Ya, Jadi kita kemelekatan itu yang penting. Kayaknya banyak betul. gitu. Jadi kita tidak terlalu menderita seperti dulu ya sis ya. Iya. Kalau dulu kan kalau pengen makan orang, apa kita sibuk cari. Kalau sekarang ada apa makan ya makan aja. Iya, benar. betul. Dan lagi kita tidak lagi, kalau kita kan udah tersinggung dulunya, sekarang udah nggak lagi karena kita mengerti aku ini nggak ada, tidak ada aku, siapa yang tersinggung, siapa yang diomongin orang. Jadi kan kita tidak lagi tidak lagi membawa aku ini sebagai milik kita pribadi. Makanya kenapa banyak hal yang kita bisa kikis. 6R atau 6M ini yang diajarin Bantewi memang luar biasa. Tidak ada metode yang saya tahu yang bisa dengan cepat mengikis. Benar. Nah, Sis Yuni nih bilang, malam Sis Brenda dan Sis Rusma. Sis Rusma tambah cantik dan bercahaya kinclong. Lah iyalah. Itu yang tadi Bro Har ngomongin di grup kita. Wajah kita itu bersih, jadinya seimbang. Kemudian kita itu ya itu bersinar, cerah, bercahaya. Karena itu dari suasana hati, inner beauty ya sis ya. Kita bisa bilang inner beauty kita ini keluar. Ya jadinya hasilnya ya terlihat. Orang akan bisa melihat, terutama yang udah lama nggak lihat kita itu bisa melihat sendiri. Betul nggak sih? Iya benar. Iya benar. Kalau yang sehari-hari suami melihat nggak? Puji nggak ada bedanya? Suami puji nggak ada bedanya? Suaminya nggak suka gombal. Bukan gombal, tapi bilang, mama kok sekarang wajahnya jadi makin cantik. Bener, bukan gombal sis. Jadi apa ya namanya? Kadang-kadang mungkin ya ada orang yang nggak biasa mengutarakan, tetapi dia pasti ada sesuatu yang dia lihat yang beda. Ada nggak dia komentar sis? Nggak juga, cumanya suka denger kadang saya kan interview orang, dia kan biasa nggak mau meditasi, pernah dia kayak mana sih meditasi, dia pengen coba ngajarin saya. Nah, dia pernah gitu soalnya. Aduh, ajarin dong. Tapi kadang ya sis, kalau dia mau belajar dari sis boleh, tapi kadang-kadang nih sis, namanya keluarga itu sebaiknya yang ngajarin tuh orang lain. Iya benar. Karena kalau sama kita kan namanya suami istri, itu ntar kalau ada apa, entah dia mau dengar atau tidak gitu kan. Tapi kan misalnya Bro Yori atau Bro Har lah, Bro Har yang ngajarin nih suaminya sis. Suami saya teman sama Bro Har, temennya.
Oh Saya ya? nggak tahu kemarin, baru tahu nih, nggak lama. Kata Oh, Brohan, saya kenal ya dia lihat di udah minta PP. Brohar Dia yang bilang, ngajarin saya suaminya kenal si suami Rusma. kamu, dia bilang. Iya. Heeh. Oh Oke. gitu. Ya udah minta tolong Brohar yang itu jadinya yang ngajarin suaminya si Rusma aja meditasi supaya Iya. hasilnya antara si Rusma dan suami akan berimbang. Karena kalau Oh. suami istri meditasi itu akan terbawa ke dalam kehidupan rumah tangga dan Oh. hasilnya juga bisa dirasakan oleh keduanya. Jadi buat anak-anaknya pun bagus. Nah, kalau bisa anak-anak sis juga diajarin meditasi, Udah minta sis kemarin tuh Welly. si Swelling yang interview Ah, kok memang. Pertama pernah ikut ah, dia. One day oh, retreat itu. waduh. Oh, bagus dong. Iya, jadi memang sebaiknya diarahkan ke asmen lainnya karena kalau sama keluarga kadang-kadang suka nggak mau Nggak denger mau kan. nurut. Bener, nggak Iya, mau denger. itu dia makanya udah mantul deh, udah tepat. Wah, sis, nggak berasa loh ngobrol udah mau 1 jam. Masih ada nggak Padahal yang waktu mau sis? ngobrol itu udah deg-deg kan, sis. Ayo, Tapi kan saya udah bilang saya sis Rusma pantas di santai UPK. aja. Kan kalau kita santai ngobrolnya begini kan nggak ada yang menakutkan. Jadi saya juga mau mengundang asmen yang lain supaya mau berpartisipasi. Sis Rusma, ada pesan nggak buat yang mendengarkan? Pesannya gimana? Maksudnya suruh ikut tuh, maksudnya meditasi Iya, tuh. apa aja yang sis mau Nah, sampaikan? wah meditasinya itu nggak susah-susah lah, gampang sih, kayak nggak di yang kita bayangkan gitu ya. Hmm, Terus, kalau kita ikutin arahannya, maksudnya nanti gampang juga, maksudnya kita dapet gitu apa meditasinya. yang Terus, didapat? ya metanya Brahma Wihara. Jadi meta ini cinta kasih, Brahma Wihara ini ada 4 komponennya bro dan sis. Cinta kasih akan berkembang ke karuna welas asih, akan berkembang ke joy mudita, rasa gembira sukacita, berkembang ke UPK atau tenang seimbang. Nggak apa-apa, nanti yang telat hadir, mudah-mudahan ini bisa saya masukkan ke IGTV dan ke YouTube. Nah, Suhu masih ada komentar. Seru kok, ceria sekarang masih Rusma, kata Suhu. Suhu masih di Bandung, udah di Bandung ya Suhu ya. Nanti kalau ke Jakarta ya Suhu, kabari-kabari ya Suhu Kabarin ya. suhu ya. Kami mau dana makan loh untuk Suhu. Supaya Suhu bisa ngerasain yang saya mau pesan tuh nasi bakar. Nasi bakar Ya. Sis Rusma tuh mantul. Dan yang lain-lain juga enak. Kemarin saya makan lontong Ada cap suhu gomeng. suka nasi Padang, dia suka ada yang suka nasi Padang, nggak tahu. Ya, udah di Bandung kata Suhu. Ya, nanti kapan Suhu ke Jakarta kabar-kabari ya Suhu ya. Tinggal kirim menu dulu biar suhu pilih yang mana. Tanggal 4, 5, 6 di Jakarta lagi. Wah, saduh. Kalau begitu tanggal 4, 5, 6. Sis Rusma, saya dana kapan Sis Rusma buka PO yang itu, yang apa namanya, yang nasi bakar. Saya pesan untuk tanggal 4 atau 5. Spesial buat suhu nasi, nggak apa, nggak usah buka PO. Mantul. Brohar besok ke Bandung. Wah, mana sempat dibawakan nasi bakar besok. Jam besok berapa? Nggak tahu, Jam mesti tanya Brohar. Ini dari Suhu ditulis Brohar besok ke Bandung. Bisa titip. Nggak usah repot-repot sis, jadi nggak enak. Jadi enak. Jadi enak. Kita ini semua memang suka ketawa. Jadi buat yang mendengar nanti masaknya pakai salad master. Sebentar aja udah mateng sis. Tuh, masaknya pakai salad master pancinya. Jadi tidak salah. Iya. Jadi enak ya, bener jadi enak. Oke. Ada pesan apa lagi sis Rusma?
pesan saya ya kalau bisa ya sering vegetarian sis. Kayaknya saya hasil lab saya dengan yang dulu hasilnya jauh lebih baik sekarang. Benar. Oh, oke. Ya. Iya. Memang kami Selain sekeluarga sebenarnya cukup suka dengan vegetarian. Jadi, tetapi ya namanya kalau kami kan sering dikirimin makanan sama cece-cece, dikasih makanan apa ya kami terima gitu. Saya sama mami makannya gampang. Jadi kalau ada ponakan kirim makanan, ada apa, dan itu cukup sering. Jadi kalau kita bilang kita udah vegan nanti mereka kasihan ya, jadi repot. Kita kan mereka makan apa ya kita dikirimin makanan apa gitu. Jadi tapi kalau Cei Cap Go sama Kwan Im Sejit pasti kami itu memang vegetarian. Oke. Terima kasih banyak Kanten Sis Rusma untuk ceritanya yang seru, dan kami berdua berterima kasih kepada semua yang sudah hadir mendengarkan live show malam ini di sesi cinta ke-26 bersama Sis Rusma, vegetarian salad master. Jadi yang mau nanti kontak Sis Rusma bisa langsung DM ya. Dan kami mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, perbuatan yang pernah kami lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Dhamma. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, sesi cinta ke-27 tanggal 7 Juni Senin depan akan diisi oleh Sis Dita Mojang cantik yang sekarang tinggal di Singapura. Jadi yang sudah berapa tahun tinggal di Singapura, dan Sis Dita pernah mengisi dan masih ada lagi nanti yang akan kita bahas ya. Oke, selamat malam, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Salam cinta. Iya, kita jumpa di sesi cinta berikutnya. Oke sis, kangen ya sis Rusma. Amitofo. Oke, amitofo, amitofo suhu. Amitofo suhu.